Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Puspitasari, NIM 1940210034 dari kelas A 3 KPI untuk memenuhi tugas UTS Teori Komunikasi dosen pengampu Ibu Primi Rohimi. Yang pertama, yaitu mengenai pengertian teori. Teori bisa dipahami sebagai kata benda ataupun kata kerja dan juga bisa keduanya. Teori merupakan sebuah serangkaian asumsi, bisa juga konsep, konstruk, definisi, dan juga proposisi untuk menerangkan fenomena sosial dengan sistematis melalui rumusan hubungan antar variabel. Selanjutnya yaitu fungsi teori. Yang pertama, sebagai kerangka konsep untuk penelitian, untuk mempertimbangkan sehingga perlunya penyelidikan. Yang kedua, dapat menjadi pernyataan yang rinci untuk sebuah penyelidikan. Yang ketiga, dapat menunjukkan bagaimana hubungan antar variabel secara rinci. Yang keempat, dapat dijadikan sebagai pengidentifikasian secara sistematis terhadap penemuan dan analisa yang memuat informasi masalah penelitian. Selanjutnya yaitu mengenai peran teori. Yang pertama, teori dapat menjadi acuan untuk mendapatkan pengertian dan juga mengorganisasikan pengalaman tersebut. Yang kedua, teori juga memajukan proses dari perluasan ilmu pengetahuan terlebih lagi secara sistematis. Yang ketiga, teori dapat juga memberi akan kemungkinan pemaduan temuan-temuan empiris tertentu dalam kerangka logis dan sederhana. Yang keempat, dapat juga digunakan sebagai tameng atau menghindarkan pengamat yang akan bingung karena kompleksnya peristiwa atau konkret. Yang selanjutnya yaitu tradisi teori komunikasi. Diciptakan oleh Robert Teitschreich, tradisi teori adalah dasar teori komunikasi yang memiliki kesamaan, bisa juga disebut metamodel. Metamodel membantu kita menyelesaikan masalah dalam tradisi teori komunikasi. Tradisi teori komunikasi ada 7 tradisi. Yang pertama, yaitu tradisi semiotik, adalah penyelidikan tanda atau simbol, seperti halnya contohnya, cincin di jari manis merupakan tanda sebuah pernikahan. Selanjutnya, tradisi fenomenologis adalah memperhatikan dari pengalaman sadar seseorang. Yang ketiga, tradisi sibernatika adalah sebuah sistem kompleks yang terdapat banyaknya orang yang berinteraksi dan saling mempengaruhi. Selanjutnya yaitu tradisi sosiopsikologis adalah mengkaji individu sebagai makhluk sosial yang ditinjau dari segi psikologi sosial. Selanjutnya yang kelima yaitu tradisi sosiokultural adalah sebuah penjelasan bahasa realitas, bukanlah susunan di luar, tetapi dibentuk melalui proses interaksi di dalam kelompok. Yang keenam, tradisi kritik adalah sebuah tradisi yang bersumber dari kesenjangan yang ada dalam masyarakat. Yang ketujuh, tradisi retorika adalah bagaimana proses merangkai pesan agar diterima baik sehingga komunikasi terjalin dengan baik. Selanjutnya yaitu teori komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi merupakan sebuah komunitas yang mempelajari aspek terkait dengan pencipta, terjadi kepada dua orang dan memiliki pengaruh orang lain sehingga dapat mengubah pengetahuan sikap dan juga perilaku. Karakteristik komunikasi antar pribadi yang pertama dimulai dari diri sendiri, yang kedua bersifat transaksional, yang ketiga mencangkup aspek pesan dan hubungan antar pribadi. Yang keempat, adanya kedekatan fisik antara orang-orang yang berkomunikasi. Yang kelima, tidak dapat diubah atau tidak dapat diulang. Macam-macam teori komunikasi antar pribadi. Yang pertama, teori kumpulan tindakan. Yang kedua, teori atribusi. Yang ketiga, konstruktivisme. Yang keempat, teori interaksi imajiner. Yang kelima, teori perencanaan komunikasi. Yang keenam, teori pembentukan relasional.
Macam-macam teori komunikasi antar pribadi. Yang pertama, teori muka. Yang kedua, teori manipulasi informasi. Yang ketiga, teori kebohongan antar pribadi. Yang keempat, teori kesopan santunan. Yang kelima, teori pertukaran kasih sayang. Yang keenam, teori pertalian. Yang ketujuh, teori pengelolaan kerahasiaan komunikasi. Yang kedelapan, teori komunikasi relasional. Yang kesembilan, teori pertukaran sosial. Selanjutnya yaitu teori komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah sebuah komunikasi yang melibatkan individu satu dengan individu lain, sehingga terjadi komunikasi, sehingga bisa mengadakan kegiatan rapat, konferensi, dan lain sebagainya. Karakteristik komunikasi kelompok. Yang pertama yaitu bersifat formal, yang kedua terorganisir, yang ketiga terlembagaan, yang keempat komunikator harus mencoba mengisolasi beberapa proses yang sederhana dan mudah dimengerti dari sekian banyak proses-proses yang timbul secara umum, dan menggunakan beberapa istilah yang akan memudahkan untuk mengorganisir pengamatan. Selanjutnya yaitu macam-macam teori komunikasi kelompok. Yang pertama, teori keseimbangan. Yang kedua, teori ABX Newcomb. Yang ketiga, teori proses perbandingan sosial. Yang keempat, teori pertukaran sosial. Yang kelima, teori sosiometris dari Moreno. Selanjutnya yaitu adapun teori Humas, ada 3 unsur yaitu kegiatan, interaksi, perasaan. Adapun teori analisis proses interaksi, teori klasik yang dikembangkan untuk menjelaskan pola diskusi kelompok, terutama dalam hal kepemimpinan. Teori yang dicapai adalah proses pembuatan untuk menganalisis komunikasi kelompok. Yang ketiga, tahapan dalam teori analisis interaksi, yaitu orientation, evolution, dan controlling. Teori konvergensi simbolik, yaitu konsep teori yang bertemakan fantasi. Adapun teori kepribadian kelompok, yaitu studi mengenai interaksi kelompok pada basis dimensi kelompok dan dinamika kepribadian. Selanjutnya yaitu teori kepribadian kelompok, merupakan studi mengenai interaksi kelompok pada basis dimensi kelompok dan dinamika kepribadian. Teori percakapan kelompok, pemeriksaan masukan dari anggota, variabel-variabel perantara, keluaran dari kelompok. Selanjutnya, teori kelompok terpercaya. Pemikiran kelompok terpercaya inilah sejenis kelompok yang memiliki sebagai sebuah perspektif atau cara memandang semua kelompok. Teori kerja kelompok antar budaya, individualisme, kolektivisme, kehendak diri, dan urusan rupa. Teori selanjutnya yaitu teori penyusunan teori yang menyebutkan bahwa tindakan manusia adalah sebuah proses produksi dan reproduksi dalam berbagai macam sistem sosial. Selanjutnya yaitu teori pemikiran kelompok adalah satu situasi dalam proses pengambilan keputusan yang menunjukkan tumbuhnya kemerosaan efisien mental, pengujian realitas, dan penilaian moral yang disebabkan oleh tekanan-tekanan kelompok. Berikut adalah referensi yang saya ambil untuk membuat materi-materi yang saya sebutkan tadi. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.